Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Trisna Bagus Kuncoro 0445707731 akan mengerjakan tugas 3 analisis dan visualisasi data. Untuk selanjutnya, di sini sudah ada untuk sintaksnya. Untuk package. Nah, sini untuk library. Sebelum untuk memulai library di sini, kita harus menginstal package readme detail dpl dan dplir. Dan kalau sudah, kita running dengan cara menulis sintaksnya library di sini. Dan kemudian kita download untuk datanya. Dan untuk DPR kita bisa buat order di C dengan nama foldernya custom ya. Misalnya tugas 3 analisis CSV. Dan di sini menandakan bahwa benar-benar menandakan data tabel. Untuk setelah itu terus kalau sudah dimasukkan di sini, maka nanti datanya akan dibaca oleh sistem. Dan kemudian dari di sini itu ada UI untuk text panel visualisasi untuk pembuatan UI atau sebagai user interface dengan menggunakan free text dan membuat layout secara fleksibel. Untuk UI ini bisa diubah-ubah, misalnya membuat visualisasi cuaca juga bisa. Setelah itu untuk misalkan saya di sini pakai visualisasi cuaca. Nah, dan setelah itu kemudian yang pertama di dalam free text nama flat input ini in variable const data. Kemudian ada float text, pilih jenis visualisasi data. Dan di sini ada scatter plot, layout, barcode, dan tabel data. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ada my panel, di mana my panel ini mengkondisikan data tabel yang akan ditampilkan nanti dan akan dipilih. Kemudian my panel juga mengkondisikan daerah grafik secara interaktif menggunakan plot. Kemudian yang selanjutnya pada bagian server memungkinkan bagian server ini membuka aplikasi sini, itu dimana logika visualisasi itu akan berjalan. Dan di sini ada outputnya. Kemudian Vanderbilt yang digunakan untuk membuat grafik interaktif secara praktis, plus input dan dengan variasi variabelnya bisa dipilih. Prosesnya nanti dengan memasukkan variabel tersebut akan berjalan ya. Kemudian untuk di sini ada var data. Oh ya, kelewat ini ada put input flag table. Pada bagian ini plot akan dihentikan. Jadi jika memilih salah satu, misalnya tabel, nanti yang sebelumnya akan digantikan. Kemudian ada var data untuk mengambil data mengambil data dari kolom pengguna, lalu memberikan nilai kosong dan dibuatkan akar indeks dengan sumbu X jika diperlukan. Nah, kemudian untuk bagian ini scatter plot, line plot, dan bar plot untuk membuat grafik. Jadi jika grafiknya numerik, maka akan membuat grafik diagram batang ya. Dan jika grafiknya kategori, maka grafiknya. Dan kemudian untuk selanjutnya di sini
data karena tidak berhasil ya. Jika grafik tidak berhasil dibuat, maka proses akan berhenti dan dihentikan oleh sistem secara langsung. Kemudian pada bagian ini output memberikan pengaturan pada grafik seperti judul pada sumbu X dan sumbu Y dengan menyesuaikan secara otomatis berdasarkan visualisasi dan tipe data. Setelah itu pengguna akan dapat membuat pengguna akan memilih tabel data, yaitu dataset header tadi, dan dibentuk dalam bentuk tabel interaktif. Dan di sini bisa membuat atau memuat 10 baris ya nantinya. Dan kemudian terakhir diakhiri dengan sini fungsi sumbu X UI server yang digunakan untuk menjalankannya nanti akan keluar sendiri. Nah, di sini ada scatter plot ya. Scatter plot di mana sumbu X mengurutkan data dari hari ke-1 sampai ke 366 ya di sini. Dan sumbu Y menunjukkan nilai X berkisar dengan histogram sebelumnya ya. Nanti ada histogramnya 5 derajat hingga 20 derajat. Kemudian pola titik-titik pada scatter plot ini menunjukkan bahwa strukturasi suhu minimum sepanjang waktu. Tidak ada pola linier. Di sini scatter plotnya untuk kemudian scatter plot ini berguna untuk melihat variasi sumbu minimum dari waktu ke waktu dengan tidak menunjukkan hubungan pada panel carousel. Yang kedua, di sini bisa kita pilih ya, ada barcode. Nah, dalam barcode ini akan menampilkan histogram yang menunjukkan distribusi frekuensi dari variabel MITIME ini ya. Kemudian bisa dipilih di sini. Nah, untuk lainnya bisa dipilih salah satu ya. Oke, dalam barcode ini terdapat nilai time diberikan dari min 5 sampai dengan 20 derajat. Distribusi pada histogram ini akan sebagian besar suhu minimum berkumpul sekitar 0 derajat, 0 hingga 5 derajat di sini ya, dengan 10 hingga 15 derajat, atau beberapa ada pencapaian ekstrim yang mencapai hingga 15 hingga 20 derajat di sini. Secara umum histogram ini menunjukkan bahwa suhu minimum bervariasi dan disignifikan dengan dua kelompok utama yang membuat pola musiman dan kondisi lingkungan. Oke, dan kemudian line plot. Di sini line plotnya terdapat sumbu X ya, indeks sumbu Y, di mana sumbu X dari min 5 hingga 20 derajat dengan garis strukturasinya ini dari suhu minimum dari waktu-waktu dengan pola yang berulang-ulang ya. Naik turunnya ini membuat bingung, dan kemudian pola ini itu menunjukkan bahwa adanya siklus perubahan musim, misalnya pada musim dingin lebih tinggi dan musim panas yang lebih rendah. Dan plot membantu untuk melihat tren minimum dengan jangka panjang meskipun tentunya begitu besar. Dan kemudian terakhir ada tabel data. Nah, tabel data ini terdapat kolom mixtime, ada variabelnya semua, dan di sini terdapat 10 kolom MITIME yang menunjukkan suhu hariannya pada 10 baris pertama antara 6
6 14 derajat, mid-times-nya dari mohon maaf 1 derajat, terkecilnya dari 6,1 hingga 14, dari terkecilnya. Dan kemudian dari data ini tampak menambah dari data cuaca. Kemudian contohnya pada baris pertama adalah suhunya 8 derajat dengan suhu maksimumnya adalah 24,3 derajat. Angin bertiupnya dari barat NW dengan catatan angin 30 km per jam. Tabel ini menampilkan gambaran awal dengan suhu minimum dengan 6,1 derajat sampai dengan 6,2 derajat di Asia Tenggara. Nah, 41 derajat, terus di sini 0,2 curah hujannya di sini. Terus untuk dan arah airnya itu di sini Asia Tenggara ya. Kemudian sekian tugas 3, sekian dari tugas 3 saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan data. Mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.